Iya. Ada kriuk-kriuknya. Jadi dia keluar rasa asin gitu. Mas, saya pendek-pendek aja Mas ya, takut tumpah Mas. Sayang. Ah, ini diambil manual bisa Mas. Tuh. Enak kan? Enak Bang. Selama masih di NTT, saya takjub banget sih. Alamnya indah, warganya ramah banget. Dan tradisinya masih dijaga sampai sekarang. Salah satu yang paling berkesan, saya sempat melihat langsung tarian khas NTT. Bukan sekedar tarian biasa, tapi bagian dari budaya yang masih hidup dan terus dilestarikan. Kami soka bena. Kasi tabaga puke maunana. O mairaba ko sa ungaza ngadu baga. Ya kami pamane ate bara tapi bumi tawa soka sama miu tau laba. Kita juga ternyata bukan cuma ngeliat, tapi kita diajarin untuk nari juga sama mama. Tarian Jai ini tarian khas dari Flores, khususnya daerah Bajawa sini nih. Nah, tarian Jai ini selalu diiringi sama musik labogo, kayak tabuhan dari kayu atau bambu gitu. Biasanya ditampilin buat nyambut tamu, acara adat, atau kalau ada syukuran. Ini benar-benar gak biasa, kan kayaknya di sini cuma ngeliat doang. Ini kita ikut nari juga dan bisa. Maju lagi kita terus. Seru banget sumpah. Udah gerakannya. Tidak. Senang. Gerakannya tidak terlalu sulit. Tapi kalau mama yang melakukannya itu kayak apa ya, dari hati gitu sampai indah sekali gitu. Asli, karena lokasinya di bawah Gunung Inerie, suasana di sini tuh luar biasa. Langitnya biru, ditambah deretan rumah adat, bikin feels momen tarian tuh jadi indah banget. Dan ternyata ya, mereka latihannya no play. Saya coba ikut teriak yang masih belepotan. Ini nggak bisa loh. Hampir. Oh iya, Sri Lili ini nggak sembarangan diucapin loh. Biasanya cuma keluar di momen tertentu, kayak penyambutan tamu atau acara adat. Gimana? Udah cocok belum saya jadi warlock? Seru ya? Kayaknya sih belum ya. Kalau belum bisa nari Jai dengan benar. Padahal ya, kalau dilihat sekilas mah gerakannya tuh gampang. Tapi pas dicobain, kaku banget. Akhirnya ya udah, saya minta diajarin aja langsung sama mereka. Iya. Balik. Oke. Ya, tangan ini di pinggang. Ya. Buka. Oke, mantap. Iya, balik lagi.
Pahanya berasa, bro. Asik. Akhirnya bisa juga nih dikit-dikit. Oke lah buat pemula. Bahkan tadi ya sempat battle sama mama di sini. Seru banget. Ngomongin soal tradisi, di sini terkenal banget sama yang namanya nira. Biasanya dipakai untuk berbagai ritual adat, termasuk saat kedukaan atau upacara penting lain. Pas banget, saya lagi ikut berkebun, dikasih lihat pohon nira langsung nih. Mengambil ini nira di sini. Yang mana sih? Itu yang di bambu. Itu di bambu. Oh, bambu. Om, ini nih. Kalau ini kan berarti tinggal nyebrang ke sini, ambil bambu itu kan? Saya ambil boleh? Oh, tidak boleh. Asal hati-hati. Oh, tidak bisa. Masalahnya lain badan, lain orangnya. Harus yang punya nira yang bisa naik ke atas. Oh, saya pikir karena saya bau terus nggak boleh. Nira yang diambil ini nantinya bakal dibawa ke kampung buat kebutuhan ritual yang ada. Boleh saya pegang kok kalau ini sudah nggak ngambek. Coba ini ada. Ya. Saya lihat aja deh. Wah, baunya sih seger banget ya. Tapi kan. Oke deh, saya lanjut jalan lagi ya. Pokoknya ngikut deh apa kata Warlock. Udah prepare buat berkebun nih saya. Oh, sebentar, Bos. Ya. Itu mereka sedang apa? Oh, mereka sedang pilih kemiri. Saya kesana dulu ya. Oh, boleh. Ini titip sebentar. Oh, ya, boleh. Ada yang lagi pilih kemiri, kita lihat ini. Abbas. Apaan? Halo. Oh, ini pernah lihat di rumah tapi sudah bersih biasanya. Jadi ini kenapa sih? Pilihnya tinggal pilih-pilih, ambil-ambil gitu aja? Iya, ambil begini. Bersih dulu dia punya rumput-rumput di atas ini, baru ambil dia punya biji kemirinya. Nah, terus kemirinya tumbuhnya dari mana? Dari bawah? Dari pohon ya, ada pohonnya ini. Dari oh, dari jatuh. atas, ya, jatuh. Jadi kalau sudah jatuh. Ini kok kayak bohongan, tiba-tiba dia timbal ngambil. Jadi kayak beli pasar, maaf ya. Iya. Beli di pasar, terus diaur-aur gitu, terus diambil, ambil. Udah nggak ada petik-petik lagi, jadi dia sudah jatuh dari pohon. Ya, mohon maaf nih, beneran nggak tahu. Taunya kalau ada di rumah itu pun nggak tahu namanya kemiri. Selama ini saya taunya kemiri itu pas udah di dapur aja, tinggal dipakai buat masak. Di sini saya lihat langsung. Ternyata bentuk aslinya kayak gini guys, kalau baru dipanen. Dia tumbuh atau busuk apa gimana? Dia ada yang busuk, ada yang tumbuh. Ada yang busuk, ada yang Iya. tumbuh. Oh. Kalau yang busuk tuh kayak gini, Kak. Ini baru jatuh. Hai. ini baru jatuh tapi busuk. Tidak, itu jatuhnya sudah lama. Sudah lama. Jatuh sudah lama. Iya. Karena Tapi ini tidak dipilih. ada beda dia ada di luar ada daging. Iya, Iya. itu kulit luarnya. Kalau yang dalamnya macam ini. Ini kenapa siapa yang ngupasin ini? Siapa ngaku? Nah, ini yang kok ada yang sudah kekupas, ada yang masih gini. Iya. Iya. Nanti kita kupas lagi. Kita. Oh, dikupas lagi. Iya, Tapi ini masih kupas bisa dikupas lagi. Iya, bisa. Oh, coba saya kupas. Iya. Kemiri yang dipanen di sini biasanya untuk dijual atau juga bisa dipakai sendiri buat kebutuhan masak di rumah mereka masing-masing. Makanya tinggal di pegunungan kayak gini tuh enak banget. Alamnya asri, hasil buminya melimpah, kayak pokoknya ada aja semua. Ada
Om sama Opa di sana sedang apa? Oh iya, itu mereka lagi Cari doko. Tidak. Cari doko. Apa itu doko? sejenis ulat. Nah, ulat apa itu? Dari kemiri yang sudah tumbang, pohon kemiri yang sudah tumbang. Oke, jadi kemiri itu selain ada ini kemirinya, ada ulatnya juga. Daripada cuma penasaran, ya udah, saya langsung cek aja deh. Kebetulan lagi rame juga. Halo, wow, gede sekali itu. Mari bergabung. Apa namanya? Doko. Apa Meksiko? 5. Woi, putih. Aduh. Koko. Izin pegangnya, cara pegang gimana? Di buntut biasa saja. Aduh, lihatnya saya sudah pucat. Ini nanti untuk mancing. Mancing. Untuk buat umpan juga bisa. Tapi dicari ini sekarang untuk apa? Makan. Makan langsung ini atau gimana? Bisa juga. Bisa makan juga. langsung. Ternyata lagi-lagi ulat. Ulat kemiri ini hidupnya di pohon kemiri yang sudah tumbang dan lapuk seperti ini. Pas dicengkel pakai kapak, dapatnya banyak banget. Mana bentuknya ini ulet itu gino gimana gitu. Gini caranya. Cara gimana? Kasih keluar dulu kotorannya ini bang ya. Nah, tarik kepalanya, kasih putus. Ditarik, kasih keluar kotorannya. Oh, itu ada kotoran di dalam ya? Iya. Heeh. Kalau sudah seperti ini bisa dimakan. Oh gitu. Mau lihat? Ya boleh. Ini. Bisa. Enak kok. Cobain kakak. Aduh, baru lihat aja udah refleks batuk duluan saya. Om lihat Om. Kalau saya salah tolong dikoreksi Om ya. Siap. Ini hidup mati nih. Aduh, Kita gak aja. tega. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gak tega. Putus. Maaf ya. Terus di petet. Iya. Petet. Dia masih bergerak-gerak. Tarik aja ke bawah. Ini kita keluarin dulu Ya. pasta giginya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lagi. Keluar semua. Oh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke. Ini dia bagian paling Cobain menegangkan. Enak loh rasanya ini. Sebentar ya, saya terharu ini. Kita coba semua ya. Bismillah. Lumayan. Asli ya, orang-orang di sini tuh keren banget. Ulat kemiri kayak begini aja bisa dimakan sama mereka. Yang bikin saya takjub lagi, ini anak kecil makannya santai banget. Kayak udah jadi makan cemilan gitu biasa aja. Ada. Ini udah cepet sekali. Ada lagi kah? Ada banyak. Ini saya. Awas ada kapak. Ini awas hati-hati ada kapak ini. Ada lagi. Dicepat. Oh iya, katanya selain dimakan langsung, ulat kemiri ini bisa juga dimasak dulu. Kalau kata orang sini sih, lebih enak. Ada yang digoreng, dibumbuin, atau dibakar. Dan sekarang saya mau cobain yang dibakar. Yuk kapan lagi ya kan? Makan ulat kemiri bakar. Jadi ini kita cari kayunya lagi untuk bakar. Itu ternyata lebih baik pakai kayu-kayu muda seperti ini karena dia lebih kecil. Karena kalau yang sudah tua-tua itu besar, jadi ulatnya yang kecil-kecil nggak bisa masuk, jadi kegantung-gantung doang gitu. Ayo, bikin dapur dadakan. Siapin dulu ranting-ranting, simple aja. Yang penting bisa buat bakar-bakaran. Akbar banget ini.
arang seperti ini ntar katanya rasanya crunchy gurih gitu ya, kayak kulit. Ini yang sudah matang. Sudah matang apa sudah gosong ini? Sudah gosong. Matang itu. Panas. Iya. Ada kriuk-kriuknya. Jadi dia keluar rasa asin gitu. Iya. Apalagi tambah sambal. Tambah sambal. Sudah. Koro. Ala-ala barbecue itu satu yang nggak boleh ketinggalan kalau kita makan di daerah sini. Makan apapun harus ditemenin sama cabai koro. Kayaknya makin lama di sini saya makin akrab sama pedasnya cabai koro ini deh. Saya tuh di sini banyak belajar sama masyarakat dari Guru Cina. Mereka bisa hidup bersahabat gitu kan. Di sini apa yang ada dari kemiri kita ambil, ada yang dijual sebagian, ada yang dikonsumsi sebagian. Pohon sudah tumbang pun masih bisa dimanfaatkan. Ada ulatnya di dalamnya dimakan. Makan dari yang ada, nggak perlu ke minimarket. Ikuti jejak saya. Jejak Pedula. Sini saya dapat banyak banget pengalaman indah yang susah banget buat lupain. Sama kayak momen yang satu ini. Mungkin karena saya hampir nggak pernah mandi di sungai sebelumnya, jadi pas nemuin hidden gem seperti ini tuh bikin saya makin betah di tanah timur. Itu tidak ada yang berenang anak-anak di sana. Dalam kan di sana? Dalam. Mereka bilang dalam, berarti kita bisa berenang. Kita langsung ke sana ya. Namanya Tiwo Ape, sungai dengan view yang cakep banget. Kayak air terjun versi mini gitu. Airnya juga lumayan jernih, bersih, no sampah. Pasti nyaman banget kalau main air di sini. Sering berenang di sini? Sering. Aman? Aman. Itu kalau aku ikutan berenang di sini juga boleh? Bisa. Loncat-loncat kayak yang tadi itu boleh juga? Bisa. Bisa? Kita langsung aja. Nggak pakai lama, langsung gaskan, kita jemput. Serunya lagi bisa berenang bareng anak-anak di sini. Lompat-lompat bareng-bareng. Mereka sih jago banget ya. Kalau saya, ya namanya juga pendatang, masih amatir lah. Seru, airnya seger. Dan ini dalamnya nggak rata. Ada yang dalam banget, saya sampai tenggelam. Ada yang cuma segini saya. 1 sampai paha. Oke, ini ada yang mau loncat lagi langsung bertiga. 1, 2, 3. Ayo, sudah sampai sini. Kalian lihat kan ekspresi saya. Aduh, udah kayak bocil dibeliin mainan saking senengnya. Saya ngerasa banyak banget dapat hal baru selama di sini. Bukan soal tempatnya yang cakep, tapi juga cara hidup warga yang penuh makna. Dari mulai makan bareng, ngopi bareng, ikut berkebun, sampai mandi di sungai. Semuanya tuh berkesan banget buat saya. Menjalani kehidupan jauh dari ibu kota membuat saya bisa memaknai kehidupan ini dengan jauh lebih luas. Tentang makna kebersamaan, kesederhanaan, dan selalu merasa cukup, tidak putus asa. Ini saya menjadi jauh lebih bersyukur dengan segala apa yang sudah saya miliki. So, inilah perjalanan saya selama di Nusa Tenggara Timur. Menjalani hidup bersama warga lokal yang sangat ramah. Ikuti terus jejak saya. Jejak Pedula!
Iya, selama di sini ada satu hal yang bikin saya ketagihan banget, yaitu kopinya. Serius deh, di sini tuh kapan aja momennya cocok banget buat ngopi. Pagi bangun tidur, ngopi. Makan siang, ngopi. Sore santai, ngopi. Makan malam, ya tetap ngopi lah. Pantes sih kalau jadi rutinitas warga di sini. Soalnya mereka punya pohon kopi sendiri dan bisa ngolah langsung sendiri juga. Bentar. Ini mama-mama kayaknya lagi numbuk kopi deh. Ada ciwi-ciwi di guru sini. Lagi ngapain? Coba kita lihat. Mama Melania, Mama Maria, Mama Agustina sedang tumbuk kopi kah ini? Iya. Ini kopi yang saya minum biasa itu? Iya. Kopi Bajawa? Kopi Bajawa. Beda sama yang itu apa, Mama? Itu sama, hanya ini baru dipetik langsung dijemur. Kalau habis dijemur terus ditumbuk. Oh, jadi ternyata selama ini gue pikir habis dipetik langsung disangrai, sangrai masih paham lah, habis itu digiling, seduh. Ternyata masih ada tumbuk. Habis ditumbuk begini diapain? Diayak. Terus ditapik. Terus disangrai. Sangrai. Oh, semua manual. Iya. Karena kami di sini masih menjaga kami punya adat di sini, budaya di sini. Ya maklum, selama ini kan saya ngopi tinggal beli aja. Jadi tuh tahapannya memang panjang. Mulai dari biji kopi dikeringin sampai kulitnya benar-benar kering. Tujuannya biar kopinya gampang ditumbuk. Boleh coba ini tumbuk ya? Kita tumbuk dulu kopinya ya. Ini kalau ada teman kita tumbuk, teman yang ngeselin. Nggak apa-apa kan? Nggak akan hancur kan kopinya? Ya, Pelan-pelan saja. Ini kayunya lumayan berat soalnya. Alatnya itu juga tradisional banget. Dari kayunya, lesungnya, sampai cara ngolahnya masih dipertahanin banget. Ini dikasih efek. Makanya rasa kopi di sini udah pasti otentik banget. Tuh Mama. Iya jatuh Mama. Sayang Mama. Pelan-pelan. Nggak boleh masukin lagi tapi ini. Bisa. Nggak apa-apa. Nanti ditapis jadi kesaring semua kan. Aduh, maaf Mama ya. Nggak apa-apa. Seru juga ya deh. Ini berapa lama kayak gini? Ini ya tidak sampai setengah jam, mungkin 10 menit dia kita tumbuk. 10 menit begini berotot juga bro. Aduh. Dah habis itu terus itu kan Mbak? Ya. Kalian harus coba sih. Ini tuh nggak segampang yang dilihat. Jadi setelah selesai ditumbuk, kopinya tuh ditapis, dipisahin sama kulit yang udah nggak kepake. Boleh aku tapis? Gini, boleh ya? Sebentar. Ini tuh, disenderin gini ya, Ma ya? Dibalik. Coba ya. Segini aja cukup ya? Biar nggak tumpah-tumpah. Iya. Tapi dia mesti begini. Iya. Omiru nih. Mama. Angin ini. Aduh, Mama Agus, maafin saya ya. Jangan kapok bikin kopi bareng saya, Ma. Ampun, Mama. Maklum lah, belum biasa ini saya. Ini digoyang-goyang, terus Mas pendek-pendek aja, Ma ya. Takut tumpah, Ma. Sayang. Ini diambil manual bisa, Ma. Tuh. Mengurangi resiko. Dari semua proses, dari metik sampai sangrai, soalnya resiko tumpahnya besar. Jadi ini tuh lihat punya Mama tuh. Punya Mama sudah bersih, punya saya masih segini banyak. Tapi dia tadi nggak berkurang-kurang lagi karena udah tinggal sedikit, susah banget buat bersih kayak gini. Pegel juga bro lama-lama. Ma, nego lah Ma, Mama bantu ini gantian. Saya ini. Mama cantik sekali. Muah. Aduh, Mama Melan cantik sekali. Mau lo bantuin bagian saya.
Kalau kulitnya sudah kebuang semua, baru deh kita masuk ke tahap berikutnya, disangrai. Kalau sudah selesai taruh di mana? Oh ini, nanti di sini. Oh di sini semua? Iya. Apa ini? Ini daun lontar. Kayak keranjangnya buat sendiri ini? Iya, buat sini. Daun lontar? Dianyam jadi kayak gini? Anyam. Yang itu juga daun lontar? Ini juga daun lontar. Ini tumpah gini aja? Oh iya, ada yang unik nih. Daun lontar tuh biasanya dijadiin berbagai macam wadah, termasuk buat nampung kopi kayak gini. Semuanya serba alami. Dan mereka bikin sendiri loh. Katanya lama bikinnya. Keren ya? Oke, pintar. Ayo kita sangrai. Kita masak, kita sangrai. Hati-hati mama ya, mau saya bawa kan? Ditumpah. Ya, pelan. Enak kan? Enak bang. Proses sangrai ini juga masih tradisional. Di dapur yang kompornya ini terbuat dari batu, kemudian bahan bakarnya pakai kayu. Asik ya? Saya apa? Dengan api dulu. Oh. Ya. Yang bisa ada api, kita di sini pakai api, pakai tungku api. Iya maksudnya begini tunggu. Ya. Ini pakai tungku api. Bro, gua pikir teh pakai mesin. Maksudnya ya gimana gitu lah. Tidak, kami pakai Kayu bakar, bro. Ayo. Ini pasti ada smoky. Ini nuangin langsung. Pelan-pelan. Pelan. Oh iya pelan mah. Nanti tumpah. Ya, pelan-pelan. Oh semua? Pelan-pelan. Iya. Biasanya sangrai kopi itu butuh waktu yang lumayan loh. Tergantung dari banyaknya kopi yang akan kita sangrai dan besarnya api. Tapi justru di situ kelebihannya. Karena di sangrai manual, aromanya lebih keluar. Rasanya juga lebih ngena. Nggak buru-buru soalnya. Semuanya dimasak pelan-pelan sampai matang sempurna. Asli sih. Di sini beberapa hari skill saya nambah terus. Dari mulai cuma bisa minum kopinya, sekarang udah mulai ngerti tuh tahap-tahap buatnya. Sampai bisa ngidupin api kayak gini. Walah, saya pikir habis disangrai itu udah selesai. Hei, ternyata masih belum. Sekarang masih harus ditumbuk lagi. Oh, enak. Ini boleh aku coba? Boleh ya? Boleh. Wah, manis. Enggak lah, kok pahit. Cuman, ajib. Enak sih. Ini tuang situ? Iya. Nggak sembarang orang bisa kayak gitu. Gua kayak gitu, brang. Kita tunggu. Tunggu lah, kita tunggu ini kopi. Wah, let's go. Ini ya, walaupun belum jadi bubuk yang halus banget, aroma kopinya tuh udah harum banget. Bisa halus. Bener-bener kecium wangi kopinya. Perlu dipegang? Bisa. Sebenarnya harus dipegang. Oh, bilang mah. Baru bilang. Ngilu juga ini jari. Coba lihat ini. Tipis sekali jari. Ini kok ada kawanku suruh megang, aku yang menumbuk. Tak sengaja kan tumbuk di sini. Enak kan? Enak banget. Ini mungkin gara-gara kopinya tadi udah disangrai matang, dimasak matang, terus ditumbuk, makin keluar lagi tuh bau. Wah. Belum selesai juga ini. Habis ditumbuk harus disaring lagi biar dapat bubuk kopi yang super halus. Jadi emang panjang banget prosesnya. Makanya ya kadang kita beli kopi 1 gelas bisa 30 ribuan. Pas lihat effortnya kayak gini jadi paham sih.